Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billah. Kita ulangi daripada ayat yang ke-8. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Sebagian daripada manusia may yaqulu, ada orang yang berkata, amanna, kami telah beriman, billahi, kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan dengan hari akhir, wa ma hum mu'minin, dan sebenarnya mereka tidak beriman. Contohnya yang dirahmati Allah, ini suasana di Madinah. Suasana di Madinah dan di Mekah itu berbeza. Ya, tolak belakang. Yang di Madinah ini menzahirkan iman tapi tak beriman. Yang di Mekah ini ramai orang mendohirkan kafir tapi beriman. Nah, itu terbalik. Contohnya seperti Abbas umpamanya. Abbas itu Islam. Istri Abbas namanya Ummul Fadl, juga Islam. Kemudian pembantunya Abu Rafiq, juga Islam. Ini dapat kita lihat dalam fase perang Badar. Balik perang Badar, bila diberitahukan orang Islam menang, orang kafir kalah, maka Ummul Fadl, Abu Rafiq semua gembira. Dan Abbas sendiri bila sudah kena tangkap mengaku, sebenarnya aku ini beriman. Habis kenapa aku di pihak kafir kalau beriman? Yalah, kau bukan tak tahu, aku ini pengamal ceti, halo. Kalau aku ini masuk Islam, harta aku memang habislah. 100 orang pekerja Abbas, lebih 100 orang yang pinjam, kutip duit, ini Abbas. Ya, ini tauke. Khalid bin Walid, bapaknya pun pengamal ceti juga. Memang itu kebudayaan orang jahiliyah. Jadi teman-teman, di Madinah lain dengan di Mekah. Di Mekah melahirkan kafir, sebenarnya beriman. Di Madinah melahirkan iman, sebenarnya kafir. Bukan sedikit jumlahnya. Di Madinah itu 300 orang lelaki, 70 orang perempuan mendahirkan Islam yang di dalam hatinya kafir. Itulah dia yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, dan itulah dia orang-orang munafik. Wa minan nasi, sebagian manusia mereka berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, sebenarnya tidak beriman. Mereka mengatakan iman ini untuk menjaga dirinya, keluarganya, dan hartanya supaya tidak diganggu oleh orang-orang Islam. Melahirkan Islam, sebenarnya bukanlah mereka itu orang Islam. Yukhadi'una Allah, mereka menipu pada Allah. Walladzina amanu, dan menipu kepada orang-orang yang beriman. Wa ma yahta'una illa anfusahum, dan mereka tidak menipu kecuali menipu diri sendiri. Dengan melahirkan Islam, dia selamat di dunia. Tapi bila dah sampai kubur, Islam yang ditonjolkan itu ternyata tidak ada faedahnya. Berarti mereka berasa aman di dunia, di akhirat besok tertipu dengan pura-pura mereka sendiri, di mana iman mereka ternyata tidak sampai ke akhirat, hanya di dunia sahaja. Fi qulubihim maradun, dalam hati mereka ada penyakit ragu tentang Al-Quran. Fazadahumullahu marada,
kemudian mereka ditambah keraguan apabila Al-Quran ini turun, Quran yang baru turun, mereka tambah lagi ragu. Jadi Quran itu mereka ragu, bila diturunkan tambah ragu, tambah turun tambah ragu. Itu maksudnya dalam hati mereka itu penyakit, yaitu penyakit ragu, dan ditambahkan keraguan oleh Allah SWT apabila Al-Quran itu baru diturunkan. Walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Bagi mereka siksaan yang pedih disebabkan mereka dusta. Dusta apa? Zahirnya Islam, batinnya kafir. Nabi Muhammad SAW tahu yang Abdullah bin Ubay itu kafir. Tetapi Nabi Muhammad ini mengajarkan kepada kita supaya melihat orang itu dari segi zahirnya. Nabi melihat Abdullah bin Ubay zahirnya Islam, maka dirawat, ditanggapi sebagaimana orang Islam yang lain, gitu. Kadang-kadang tuan-tuan, kalau saya nak cerita tentang Nabi Muhammad nih, kan marah kadang-kadang kita. Iya. Dalam keadaan Abdullah bin Ubay sakit tahun 9, bila Nabi perang Tabuk tahun 9, bila akan pergi ke Tabuk, Abdullah bin Ubay membuat masjid, dan Abdullah bin Ubay mempelawa Nabi supaya singgah sholat di masjid Abdullah bin Ubay. Masjid ini berhampiran Masjid Kuba. Sudah haji, tonton? Itu kalau kita pergi Masjid Kuba, kita tanya, kita cakap kepada pemandu pelancong, kita bawa pergi ke kebun tamar. Pergi kebun tamar itu tak jauh, 500 meter lebih kurang. Dalam masa kita nak pergi ke kebun tamar itu, dekat kebun tamar situlah itu terdirinya Masjid Diror. Ya, sekarang tinggal dipagar saja, tapi masjidnya sudah tidak ada. Masjid itu yang membuat Abdullah bin Ubay bin Salul untuk mengintai perjuangan orang Islam dan akan dibawanya musuh untuk menghancurkan umat Islam, untuk mengintai rahasia orang Islam. Ya, Nabi berjanji, besoklah kalau balik aku nak singgah. Ini pergi Tabuk itu jauh. Bila Nabi nak balik, nak singgah, nak menepati janji ditepati. Ya, ini Nabi Muhammad lah. Bila nak menepati janji, Allah Ta'ala larang, tak boleh. Jadi tak jadi singgah. Bila tak jadi singgah, masjidnya pula disuruh supaya dirobohkan dan dibuat tempat pembuangan sampah. Barangkali ya, Abdullah bin Ubay ini sakit jantung atau apa, demam gitu. Bila demam tuh Nabi melawat, bertanya, jadi apa yang kau mau Abdullah? Dia kata, aku nak dua saja. Yang pertama, kalau aku mati nanti kafankan menggunakan baju kamu. Yang kedua, kamu sholatkan, imamkan sholat jenazahku. Teman-teman, macam mana? Teman-teman, ini berat nih cerita ini. Bila Nabi mensolatkan jenazah Abdullah bin Ubay, ya, sebelum mensolatkan itu baju Nabi itu dihantar. Para sahabat ini marah. Baju Nabi dihantar untuk dijadikan kafan kepada Abdullah bin Ubay. Agak-agak tonton kalau pada masa itu ada macam setuju lah? Mestilah kita ikut mazhab Umar. Jangan Nabi. Nabi kata apa? Ini baju tidak dapat memberi manfaat dan tidak dapat memberi madarat. Alhamdulillah kita dapat ilmu juga. Baju Nabi pun tak dapat memberi manfaat, tak dapat memberi madarat. Kan kalau kita orang mati kan ditulislah ayat lah apalah dekat kafan, supaya mensafati yang mati dan sebagainya. Semua tulisan-tulisan itu
akan hilang. Yang ada tulisan buatan Cina. Nah, kapan tulis buatan Cina kan? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi mensolatkan jenazahnya. Abdullah bin Ubay itu, sahabat Umar mendepani Nabi. Ini Abdullah, itu Nabi. Jalan, ini kafir, jangan disolatkan. Sampai begitu, dan Allah turunkan Al-Quran, jangan kamu solatkan orang kafir yang mati buat selama-lamanya. Nih, Abdullah bin Ubay bin Salul. Begitulah Nabi menunjukkan sikap kepada kita, suruh sakapai walaupun orang itu nyata orang munafik. Rupa-rupanya tuan-tuan, dalam dunia pada hari ini, tuan-tuan, ya, kita ini menghadapi suasana yang hampir sama dengan zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, orang yang berpakaian Islam, tapi mereka merosakkan Islam. Nah, ini orang itu bergaya Islam, berpakaian Islam, tapi merosakkan Islam dengan menggunakan Al-Quran dan Al-Hadis. Saya dengar di ceramah tuh, kan? Kalau ada kemiskinan, kan, kena rujuk kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Betul, kita ada kemiskinan rujuk Quran dan Hadis, tapi yang merujuk ini sebenarnya bukan kita. Nah, ada kemiskinan agama, rujuk pada Quran dan Hadis. Kalau tuan-tuan nih ada kemiskinan, rujuk Al-Quran macam mana caranya? Boleh rujuk lah? Boleh rujuk, agak-agak lah. Boleh rujuk tak? Yang imam sendiri pun saya tak yakin boleh rujuk tak rujuk. Nah, tak boleh. Quran ini ibaratnya ya bahan mentah yang perlu diproses oleh pakar-pakar sehingga jadi hukum. Dan ini telah pun diproses dan jadi hukum. Kita tinggal guna pakai kamar. Yang tuan-tuan amali sekarang, rukun wudu berapa? Nah, dan rukun Islam berapa? 5. Ini semua adalah hasil prosesan daripada Al-Quran dan Hadis. Yang proses sudah ada. Kalau ikut Quran, wudu itu rukunnya 4 aja. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Kalau kamu tidak sholat, basuhlah muka kamu dan tangan kamu sehingga siku. Wamsahu bi rusikum, sabulah kepala dan basuhlah kedua kaki sehingga kedua buku lali. Rukun wudu berapa? 4. Dalam hadis pula ada 13. Kata Utsman panggil khadamnya, suruh menuangkan air, Utsman wudu. Wudu ini ada 13 perkara yang dibuat. Selepas Utsman wudu, dia kata, inilah wudu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana satu? 13 ke 4? Quran kata 4, hadis kata 13. Mana satu betul? Jawabnya semua betul. Mana satu yang ikut? Semua kita ikut. Caranya macam mana? Katanya kepada madhab. Madhab kata macam mana? Oh, yang rukun 6, yang lain itu sunat. Selesai masalah. Paham tak, teman-teman? Ini cara kita nak merujuk pada Quran. Tak boleh kita yang merujuk terus, tak boleh. Kena madhab. Kita rujuk kepada pakar, yaitu madhab. Apa disuruh kita ikut madhab? Dalam Al-Quran apa menyuruh? Lu jelas. Dalam Quran Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kamu pakar, ahli zikir, ya, pakar kalau kamu tidak tahu. Selesai masalah. Tonton naik kereta, semua ada kereta ya? Semua ya? Kereta pakai petrol ke pakai air? Hah? Petrol. Tonton dapat petrol dari mana? Dari petrol pump. Petrol pump dari mana? Dasar laut. Tonton boleh tak ambil petrol pump dari dasar laut? Boleh? Nah, oh tak maulah ini petrol pump dah tak bersih dah.
Kita mau yang asli daripada dasar laut. Kita buat rombongan pergi dasar laut, beli pelampung, beli kaki itu sabuk supaya boleh renang. Alhamdulillah kalau boleh begitu, insya Allah tonton badan gemuk-gemuk, jadi sukalah ikan jeruk. Macam itulah jawabannya. Kan? Akhirnya petrol entah kemana, kan? Semua akan dimakan ikan jeruk. Kita tak ada kepakaran. Kalau kita nak ambil minyak, pergi aja kepada mazhab Syafi'i, Petronas. Mazhab Hanafi, Shell, makanya begitulah. Sama aja, mana-mana boleh. Kan? Paham tak tuan? Tonton ada air, pipe air ada? Ada pipe air? Ada. Tonton kalau nak air, kan yang asli, bukan dari pipe. Ambil daripada simpanan air. Mana? Kalau di Selangor di Seminyak. Kalau di sini mana? Sama. Pergi sana, bawa air. Ambil air sana. Itu kaedah yang tidak mengikut aturan. Kita kena mengambil air di mana? Jabatan bekalan air. Gitu. Paham tak? Jadi kita mempelajari Quran ini, Quran ada 3 tajuk, akidah dan syariah dan juga sejarah. Jadi kita akan dapat maklumat banyak daripada Al-Quran ini. Bukan kita nak menterokai hukum, jangan salah paham. Ya, di sini tak ada hukum. Lah ini mana yang menerangkan wudhu? Tak ada. Nanti cuma menerangkan kalau nak sholat ini caranya. Kalau tak ada air ini caranya. Ringkas sangat. Tak disebut syarat-syarat dan sebagainya. Kita teruskan. Wa idza qila lahum fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yaktubun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi. Orang-orang munafik ini kerjanya membuat kerosakan di muka bumi. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, bila dikatakan kepada mereka jangan membuat kerosakan di muka bumi, qalu innama nahnu musyrikun. Mereka berkata, sesungguhnya kami ini hanyalah membuat kebaikan. Orang munafik ini, teman-teman, begini, ya, dia menghalang orang daripada mengikut Nabi. Saya ulangi, orang yang ikut Nabi ini diejek, dihina, ya, tak boleh ikut Nabi dengan cara diejek dan dihina. Sedangkan Nabi membuat kebaikan. Kalau orang nak ikut Nabi dilarang, berarti membuat sebaliknya, paham tak? Karena Nabi membuat kebaikan, kalau dilarang buat kebaikan berarti diperintah membuat kerosakan. Orang munafik kerjanya membuat kerosakan, artinya menghina orang yang ikut kepada Nabi Muhammad SAW. Itu. Jadi teman-teman, kita kena lihat diri kita di mana. Orang ikut Nabi, kan? Kita tak ikut dan kita menghina. Ini berarti kita membuat kerosakan. Gitu. Ikut Nabi, kalau tuan-tuan boleh ikut penuh-penuh. Kalau tak boleh, yang termampu. Begitu. Kan? Saya sendiri pun tak boleh ikut penuh, teman. Berat. Nah, yang penuh macam mana? Nabi bersabda, al-asa min alamatil mu'mini. Tongkat itu sebagai tanda orang yang beriman. Tuan-tuan sanggup pakai tongkat? Saya tengok, tak nampak yang pakai tongkat? Ada? Bagi surau pakai tongkat, boleh? Berat. Ada 3 perkara, ya, di sini yang dalam pakaian kita ini tongkat, ya. Kemudian serban, ya. Terus satu lagi janggut. Nih. Ini ciri-ciri ataupun sunnah, sebagian sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau kita nak buat. Kalau tak buat, ada orang buat, jangan dihina, jangan diejek. Paham tak? Kalau kita mengejek, kita menghina, itu kawan. Kalau tak buat itu tak apa. Tak ikut sunnah aja. Tapi orang buat kita ejek, itu kawan. Contoh macam orang perempuan pakai burda. Contoh kan. Kalau kita tak nak pakai, itu kita punya salah sendiri. Orang pakai, jangan kata ini bukan pada pasir. Tak boleh kata itu kan. Betul lah.
Jadi maknanya kita apa yang sunnah Nabi diamalkan, kalau kita tak boleh ikut, tak boleh menghina. Menghina sunnah Nabi, kita membuat kerosakan di muka bumi. Orang munafik membuat kerosakan di muka bumi. Bila dikatakan jangan buat kerosakan di muka bumi, mereka kata kami ini membuat kebaikan. Sebenarnya ala innahum humul mufsiduna walakin la yashurun. Sesungguhnya mereka adalah membuat kerosakan, tetapi mereka tidak sadar, yaitu dengan menghalang, menghina, mengejek orang yang ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas, bila diberitahukan pada orang-orang munafik, imanlah kamu sebagaimana iman orang-orang beriman, ya, yaitu Abu Bakar dan juga kawan-kawannya. Maka mereka kata apa? Qalu anu'minu, adakah kami beriman kama amanu sufaha, sebagaimana iman orang-orang bodoh? Abu Bakar nih dan kawan-kawannya semua, dia beriman. Dan beriman pula hartanya diserahkan pada Nabi untuk berjuang. Nah, ini dianggap bodoh oleh mereka. Gitu. Dalam masa perang dalam masa peperangan macam perang Tabuk sendiri, perang Badar, perang Uhud dan sebagainya, ini semua memerlukan perbelanjaan. Dalam perbelanjaan ini maka orang Islam sanggup mendermakan dia punya harta yang mereka ada, kan, kemampuan masa, ya, tenaga mereka curahkan untuk memperjuangkan Islam, membela Nabi Muhammad dan membela Islam. Mereka kata bodoh. Apa sebab? Sebab begini, ini Abu Bakar, dia ditawarkan dengan bidadari nanti di akhirat. Orang-orang Islam ini ditawarkan bidadari di akhirat, sedangkan bidadari di dunia pun ada. Nah gitu, paham tak? Maknanya pelacuran itu bukan baru. Zaman Abu Lahab, zaman Abu Jahal dulu sudah ada, kan? Jadi ini mereka tak mau. Ini tak mau mencari bidadari yang nanti selepas mati. Yang ada tak mau. Nah ini dianggap sebagai bodoh. Paham tak? Jadi Abu Bakar dan kawan-kawannya, pengikut-pengikut Nabi, dianggap sebagai bodoh. Jadi bila ditawarkan berimanlah kamu sebagaimana iman mereka, dia kata adakah kami suruh beriman sebagaimana iman orang-orang yang bodoh. Ala innahum, ingat sesungguhnya mereka lah orang-orang yang bodoh, walakin la ya'lamun, tapi mereka tidak sadar, tidak mengetahui. Tonton. Jadi manusia ini ada kalanya orang yang dia mengerti dan mengerti kalau dirinya mengerti. Ada lagi orang yang tidak mengerti kalau dirinya tidak mengerti. Orang tidak mengerti dan tidak mengerti kalau dirinya tidak mengerti. Ada apa? Tak apa. Satu, orang itu mengerti, paham agama, dan dia mengerti dan dia paham bahwa dia itu mengerti. Orang itu pandai, orang itu mengerti dan dia sadar kalau dirinya itu mengerti. Maka kalau Anda jumpa orang seperti itu, belajarlah kamu dengan dia. Nah gitu. Kemudian yang kedua, orang yang tidak mengerti dan mengerti kalau dirinya tidak mengerti. Orang tidak mengerti, dia tak tahu, dan dia sadar kalau dirinya tak tahu. Nah, kalau kamu jumpa orang seperti itu, ajarkanlah padanya. Nah gitu. Nah, yang ketiga, orang tidak mengerti dan tidak mengerti kalau dirinya tidak mengerti. Orang bodoh tak tahu kalau dia bodoh, diajar pun tak mau. Kalau kamu jumpa orang seperti itu, hindarilah. Nah gitu ya. Ini orang munafik itu begitu. Dia sufaha tapi tak sadar kalau mereka itu sufaha. Dia bodoh tak sadar kalau mereka itu bodoh. Jauhi. Nah, gitu. Ya. Tonton agak-agak golongan yang mana ya? Betul ya, insya Allah mungkin golongan yang
kurang mengerti dan sadar kalau dia kurang mengerti. Nah, begitulah. Bukan dia tak mengerti, dia mengerti, tapi tahapnya itu masih tahap yang mungkin separuh ke menengah ke bawah, menengah ke atas sedikit, umpamanya gitulah, ya. Seterusnya, wa idza laqul ladzina amanu, apabila mereka berjumpa dengan orang beriman, mereka kata qalu amanna, mereka beriman, kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, dan apabila mereka berjumpa dengan setan-setan mereka, ketua-ketua mereka, qalu, mereka berkata inna ma'akum, sesungguhnya kami ini bersama kamu. Innama nahnu mustahzi'un, adanya kami berkawan orang beriman itu hanya untuk mentertawakan mereka saja. Tonton dalam bahasa Quran, kalau orang ini jahat, ketua yang jahat ini dinamakan setan-setan. Nah, gitu. Ya. Wa idza khalau ila sayatinihim, dan bila mereka berjumpa dengan ketua-ketua mereka, disebut dalam Quran bukan ketua-ketua, setan-setan mereka. Jadi seperti Abu Jahal, Abu Lahab, ini disebut sebagai setan-setan mereka. Ya, kemudian Abdullah bin Ubailah, terus geng-geng jahat, Huyayyin bin Akhtab, Ahnas bin Syarik, ini geng-geng jahat lah. Barangkali tuan-tuan, geng-geng jahat ini tuan-tuan tak begitu kenal dalam sejarah ini. Tapi kalau dalam yang film klasik itu, geng jahat itu tahu, ya, Iskandar Resman, kemudian Mahmud Jun, terus Saleh Kamil, ini memang ratu jahat lah ini. Satu lagi Sarip Dol, nah gitu. Nih, yang geng baik punya Mustafa Ma'ruf, umpamanya, kan? Ini itu kita kenal. Tapi dalam Al-Quran yang geng baik, geng jahat ini kita kadang-kadang samar-samar gitu. Ya, kalau tak percaya kita uji. Tonton boleh jawab, kita boleh jawab agak-agak. Ya, oke. Tonton jawab saja. Baik ke jahat, itu senang aja kan. Oke. Kita sebut umpamanya Abu Jahal, jawabnya jahat. Oke. Kan, Abu Bakar. Baik. Oke. Uqbah bin Abi Mu'aid. Tak jawab dah ya. Nah, jadi inilah kita tonton. Ini bukan apa, ya, kita dulu masih muda, kita punya sekolah ini memang bukan sekolah agama sepenuhnya, ya. Jadi tonton sekolahnya ada sekolah Inggris gitu, ya. Jadi manusia ada kelebihan dan ada kekurangannya. Yang lebih memberi pada yang kurang, itu namanya manusia. Tolong menolong atas perbuatan baik dan tolong menolong untuk meninggalkan perbuatan yang jahat atau yang mungkar. Baik, kita teruskan. Jadi kalau mereka jumpa dengan para sahabat, dia cakap mereka beriman. Tapi bila jumpa dengan ketua-ketua mereka, dia kata, kami ini saja nak mentertawakan mereka saja. Sebenarnya mereka ini hanya mentertawakan orang mukmin saja. Allahu yastahzi'u bihim wa yamuttu fi tughyanihim ya'mahun. Allah mentertawakan mereka besok, wa yamuttuhum, dan Allah beri peluang memanjangkan mereka, membiarkan mereka fi tughyanihim, dalam kejahatan mereka, ya'mahun, mereka dalam keadaan bingung atau kebingungan. Ulaikal ladzina istarau dhalalata, mereka yang telah memilih kepada kesesatan, ya, dan meninggalkan huda, petunjuk. Mereka memilih kesesatan dan meninggalkan petunjuk. Kesesatan itu apa? Dipilih kesesatan, maksudnya mereka memilih ketua-ketua mereka karena dapat duit daripada ketua-ketua mereka, dan meninggalkan hidayah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi cara itu, tinggalkan hidayah, nak dapatkan upah daripada ketua-ketua mereka, fama rabihat tijaratuhum, mereka tidak untung, dan wa ma kanu muhtadin, mereka tidak mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini seterusnya ayat yang akan kita bacakan ini ayat yang menggunakan kalam tamsil atau perumpamaan. Tuan-tuan kena beri tumpuan sepenuhnya, ya, kena beri tumpuan sepenuhnya untuk memahami ayat ini, ya. Masaluhum ini mula ayat tamsil. Masaluhum kama salil ladzi stauqata nar falamma adaat ma haulahu zahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Oke, coba ya kan. Orang-orang munafik, ya, sebagaimana perumpamaan mereka ini sebagaimana perumpamaan orang yang menyalakan api. Menyalakan api. Oke. Tuan-tuan, api ini tuan-tuan tahu seludang kelapa itu yang udah kering tuh, seludang tuh dikoyak-koyakkan gitu, diikat, ya, diikat, terus dinyalakan api dinyalakan untuk berjalan di waktu malam, maka akan nampaklah mana ada duri, mana ada lubang, ada batu, dia akan nampak dengan adanya lampu ini, ya. Jadi menyalakan lampu ini bahasa dulu, belum ada ini apa nama lampu untuk menoreh itu belum ada, kan? Kemudian yang canggih-canggih belum ada lah. Tapi pada dasarnya menyalakan api, ya, menyalakan api. Orang munafik ibarat orang menyalakan api, digunakan berjalan. Falamma adaat ma haulahu, setelah dia itu menerangi di kanan kirinya, tiba-tiba nurnya itu hilang, padam, api itu padam. Maka watarakahum, dan mereka ditinggalkan fi dzulumatin, dalam kegelapan, la yubsirun, tidak melihat apa-apa. Jadi mereka membawa obor, membawa lampu, pergi hutan, ya. Jadi mana sungai, mana batu, mana duri dia tahu, pasal ada lampu. Sampai tengah hutan, sedang dia sangat memerlukan lampu, padam pula itu lampunya. Maka mereka kegelapan di tengah hutan. Ini, bayangkan dulu cerita ini. Cerita orang pergi hutan bawa lampu, sampai tengah hutan lampunya padam. Itulah sifat orang munafik. Artinya iman itu lampu. Iman itu lampu, ya. Bawa iman, aku iman. Dengan iman itu dia selamat lah, tak kena kacau, karena dia sudah beriman. Selama 370 tahun dah iman, selamat dia. Selamat. Sekali dia mati, rupanya iman tuh tadi yang menyelamatkan dia dalam dunia tuh, iman tuh, sampai dalam kubur iman tuh padam. Paham gak? Alah, kalau bahasa yang paling mudah beginilah. Mereka yang pura-pura iman nih, bila mati, iman itu tak dibawa mati. Macam itu lah. Paham gak? Ini bahasa paling mudah. Orang yang pura-pura iman, orang-orang munafik pura-pura iman, besok bila ada di alam kubur, imannya tak dibawa rupanya. Jadi kegelapan di alam kubur, tak ada iman. Paham? Ini gambaran yang paling mudah, ya. Tapi Quran bukan ceritakan gitu, diceritakan gambaran yang lebih jauh gitu, supaya kita dapat memahami dan orang dalam semua peringkat boleh paham dengan cerita ini gitu, ya. Jadi orang munafik di dalam dunia aman, besok masuk alam kubur imannya tak boleh pakai, gitu, ya. Mereka ditinggalkan kegelapan, di mana alam kubur sangat-sangat memerlukan itu iman. Tapi iman sudah tidak dibawa mati. Itu maksudnya. Sumun bukmun umyun fahum la yarjiun. Sumun maknanya mereka itu peka, bukmun bisu, umyun buta, fahum la yarjiun, mereka tidak dapat kembali ke belakang, tidak dapat melihat, tak dapat mendengar, ya, tak dapat cakap dengan yang betul. Jadi orang munafik ini disebutkan sini, ya, sebagai yang peka.
kita cakap pun dia tak mau dengar. Ini orang munafik, ya. Bukmun bisu, tak mau cakap dengan betul. Dia kata, coba orang beriman, kata aku ini beriman. Kan? Bila coba kawannya, aku ini saja tertawakan aja. Bukmun bisu artinya tak boleh cakap dengan benar. Umyun buta, tak boleh melihat dengan betul, ya. Fahum la yarji'un. Au kasaybi minas sama, atau seperti orang yang tertimpa air dari langit. Nah, ini tamsil lagi nih. Fihi dhulumatun, dalam hujan itu ada kegelapan. Waradun, dan ada petir. Wabarkun, dan ada kilat. Yaj'aluna asabi'ahum, mereka jadikan tangan-tangan mereka fi adhanihim, dalam telinga-telinga mereka, minas sawaiki, karena takut petir, ya, akibat petir. Hadar maut, karena mereka takut mati. Wallahu muhitu bil kafirin, Allah meliputi kuasanya kepada orang-orang kafir. Gini, oke. Orang munafik nih, ya, sifatnya seperti orang yang tertimpa hujan. Hujan nih, fihi dhulumatun, gelap, mendung. Waratun, petir. Wabarakun, kilat. Maka mereka tutup telinga, takut kena sambar petir, takut mati. Kalau kita tak paham, jadi ada kilat, tak boleh tutup telinga. Kamu ada kilat tutup telinga, munafik. Kena baca doa. Nah, ini tidak paham Al-Quran. Bukan maksudnya ada petir tak boleh tutup telinga, bukan itu. Ya, ini kalam tamsil, bahasa perumpamaan. Perumpamaan orang munafik itu sebagaimana orang yang tertimpa hujan. Ada hujan itu ada mendung, ada air turun. Ini malam-malam hujannya, lah gitu. Ada petir, ada kilat. Maka mereka tutup telinganya. Apa maknanya? Maknanya begini. Kalau ada makna yang paling pendek, begini. Orang munafik ini bila dibacakan Al-Quran tutup telinga. Nah, itu jelas. Ayat maksudnya begitu. Tapi dibuat yang panjang, ya, supaya lebih berkesan. Sikap orang munafik ini bila mendengar Al-Quran, ya, di mana Al-Quran itu ada air turun dari langit, air hujan tuh boleh menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, ya gitu. Barkun, waratun petir, ada petir. Maknanya Quran itu ada berita yang menakutkan, laksana petir, nah gitu. Barkun, dan berita menggembirakan, laksana kilat terang, gitu. Maka mereka jadikan tangan mereka ke telinga mereka, ya, karena takut petir tadi, ya, mereka takut mati. Ini sifat orang munafik. Kita mendengar, tengok TV, ya, last TV, akhir sekali dia akan dibacakan Al-Quran. Al-Quran belum baca, tutup Swiss, umpamanya lah. Kalau cerita-cerita yang hiburan, ditengok. Bila Al-Quran baca, tutup Swiss. Ini lebih kurang. Nah, gitu. Ya, sama dengan sifat orang munafik. Nah, gitu. Ya, sikap itu tak mau mendengar Al-Quran. Tuh. Dan lain sebagainya. Radio baca Quran pada, buka aja. Sekali gedebak didengar. Ini lebih kurang juga. Nah, ada tak orang macam itu? Saya rasa kalau dimuatkan trailer, tak muat trailernya. Nah, gitu. Ini reality, ini kenyataan, teman-teman.
Tengok hebatnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan zaman dulu 1400 tahun yang lalu. Sekarang masih ngam. Macam baru diturunkan. Gitu. Macam ya. Tengok punya sesuai. Ya. Sifat orang munafik tidak mau mendengarkan Al-Quran. Sebab kalau mendengar Al-Quran nanti takut mati. Tak bebas gitu loh. Ini tak boleh, itu tak boleh. Nah tuh maksudnya. Ya. Orang munafik kalau ada berita gembira, oh syukur dia. Macam perang Khaybar. Perang Khaybar tahun berapa tuan-tuan? Perang Khaybar tahun berapa? Loh, wah kawan. Ini perang besar nih, perang Khaybar nih. Orang kafir 10.000, orang Islam 3.000. Allah dah berkata, ya, dalam perang Khaybar ini akan mendapat harta rampasan yang banyak. Maka orang munafik ramai yang mendaftar, nak ikut sama. Sebab apa? Sebab ada kilat. Ya, ada kilat itu maksudnya berita baik lah. Berita baik dia suka, dia mau. Nah, yang berat dia tak mau. Itu orang munafik. Maka Nabi larang, tak boleh. Orang yang betul ikut ikhlas perang, sila ikut. Kalau nak rampasan, tak boleh. Orang munafik tuan, ya Allah, menyusahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Abdullah bin Ubay ini, ya Allah, punya menyusahkan Nabi. Tetapi ini semua tuan-tuan telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Dan akhirnya kita dapat dia punya pelajaran di sebalik kejahatan Abdullah bin Ubay tadi. Nah gitu. Contohnya dalam perang Bani Mustalik umpamanya tahun yang keempat. Ya, perang Bani Mustalik tahun yang keempat. Dalam perang Bani Mustalik ini ada pertembungan di antara sahabat, ada yang selisih paham pasal berebut air. Ya, bila berebut air selisih paham, maka masing-masing panggil geng. Nak kembali zaman jahiliyah dulu lah. Ya, orang Aus panggil Aus, orang Khazraj panggil Khazraj, gitulah. Ya, pada masa itu Abdullah bin Ubay marah. Dalam marah dia kata, tengok nanti kalau dah balik Madinah, nanti yang kuat akan menghalau yang lemah. Dia cakap macam itu. Bila dia cakap macam itu, isu ini isu yang tak sedap. Yang kuat akan menghalau pada yang lemah. Okey, di antara sahabat siapa kuat siapa lemah? Kan, maknanya sahabat nanti yang kuat kononnya Abdullah bin Ubay lah. Nah, yang lemah itu Nabi Muhammad lah. Pasal Abdullah bin Ubay ini orang lama, Muhammad orang baru. Nah, jadi isu ini Nabi Muhammad tak mau cerita. Dalam perang tak mau cerita, balik perang tak mau cerita. Maka Nabi Muhammad balik itu karena percakapan Abdullah bin Ubay. Nabi Muhammad balik luar biasa. Pagi gerak, biasanya rehat, malam rehat. Ini tidak, malam terus gerak. Sampai sahabat pun pelik. Rasulullah, apa salah ini gerak sampai tak berhenti begini? Inilah kawan kau cakap, takkan kau tahu. Kawan siapa? Itulah Abdullah bin Ubay itu, cakap yang lemah akan dihalau oleh yang kuat. Wahai Rasul, jangan takut lah, engkau yang kuat, dia lemah lah. Apa takut? Nah, itu sekali. Jadi karena berjalan tak berhenti, akhirnya terlambat tidur. Sudah pukul 4 begitu lebih kurang, dah terlalu letih, rehat. Akhirnya tidak sholat subuh. Yang membangunkan daripada tidur itu matahari. Nah, akhirnya Nabi pun tidak sholat subuh pada masa itu. Dan Nabi bila dibangunkan oleh matahari, terus suruh Bilal suruh adzan dan sholat subuh. Jadi apa hukumnya meninggalkan sholat? Adalah meninggalkan sholat itu kalau karena tertidur tidak mengapa, tapi syaratnya tidurnya mesti sebelum masuk waktu sholat.
Nah, gitu. Sudah masuk waktu sholat, kena sholat dulu. Kalau belum masuk waktu sholat boleh tidur. Kalau terbapas karena tidur, itu sholat boleh diqadha. Tengok, karena kejahatan tadi, akhirnya kita tahu hukum mengqadha sholat. Lepas itu Aisyah hilang rantai. Aisyah tuh naik unta itu ada tutupnya macam kereta lah, ya, untuk macam tuan putri lah. Dia ada dia punya penutupnya. Jadi ada penutupnya. Si rombongan tadi rehat, ya, rombongan tadi rehat. Dah rehat itu Aisyah ini nak kencing ke apa kah? Ya, dah kencing, kan? Kemudian rantainya hilang. Dicarilah rantai itu, cari-cari rantai, tak jumpa. Bila datang ke tempat semula, orang dipanggil pun tak ada lah. Dipanggil tak ada. Rupanya unta yang bawa Aisyah itu dah gerak. Dianggap Aisyah ada kat dalam unta itu. Nah, lepas itu Aisyah tidur sendiri di kak padang pasir, berselimutkan purdah yang dipakai. Jadi tengah malam itu apa nama, Sofwan bin Mu'attal terlihatlah macam bangkai. Dia baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Rupanya Aisyah. Terus untanya suruh duduk, Aisyah naik. Lepas naik, baliklah dengan Aisyah. Si Sofwan tu bila balik dengan Aisyah, dah menjelang subuh tu dah terang, baru jumpa dengan kumpulan tentera tadi, yang mana tenteranya ada Abdullah bin Ubay bin Salul. Akhirnya dia cakap apa? Kawan, kalau lelaki perempuan jalan sama apa macam? Nah, dah jadi isu yang panas yang menuduh bahawa Sofwan telah berzina dengan Aisyah. Siapa yang menimbulkan isu ini? Abdullah bin Ubay. Asik menyusahkan orang saja. Sampailah Nabi nak ceraikan Aisyah. 1 bulan Aisyah demam. Nah, lepas itu para sahabat ada yang percaya, ada yang tidak. Yang percaya ini ada yang cakap, ada yang tidak. Yang cakap Hasan bin Sabit umpamanya, Hamnah, ya, Hamnah binti Jahas, bahasa Inggrisnya binti Jackson. Nah, begitulah, ya, adik kepada Zainab binti Jahas, namanya Hamnah. Nah, setelah turun ayat Al-Quran menyatakan Aisyah tidak melakukan zina, mereka dihukum sebat karena qadzaf, disebat 80 kali. Rupanya jadi kejahatan Abdullah bin Ubay tadi, jadi memberi satu pelajaran kepada kita, ya, adanya hukum apa? Qadzaf. Jadi kalau ada orang kata si Fulan itu berzina dengan si Fulan, kita boleh percaya tak ada apa-apa, kan? Tapi kalau kita cakap, nah itu ya nggak boleh. Kita orang menuduh orang lain berzina, kita percaya tak apa, jangan cakap lah. Kalau kita cakap, patutlah itu hari bagi apa? Nah, contoh lah gitulah. Rupa-rupanya tak sangka. Ayat dia ada buaya, nggak apa-apa lah. Yang kata-kata menunjukkan dia itu menuduh, sabit kesalahan disebat 80 kali. Hasan bin Sabit. Ini teman-teman, Hasan bin Sabit itu siapa? Miras Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Muhammad punya istri Maria Kiptiyah, adik Maria namanya Shirin. Shirin kawin dengan Hasan bin Sabit karena dia ini seorang artis yang terkenal pada masa itu. Ini teman-teman. Jadi maknanya Abdullah bin Ubay menyusahkan orang aja begitu. Tapi hikmah di sebalik itu ada. Dan kenapa Nabi Muhammad sabar aja? Nabi Muhammad dipikir jangka panjang. Kalaupun Abdullah bin Ubay bin Salul jahat, anaknya diharap jadi baik.
Lah betul, anak Abdullah namanya pun Abdullah juga. Abdullah baik. Abdullah baik. Abdullah punya baik. Bila Allah turunkan surat munafik, surat munafik ini ditujukan kepada Abdullah bin Ubay. Maka Abdullah bin Abdullah, anaknya yang Islam tuh, dia jumpa Rasul, wahai Rasul, kalau perlu aku bunuh bapak aku potong kepalanya, aku serahkan kepada kamu. Punya baik, tengok. Dan mereka tahu orang Khazraj tak ada orang yang lebih berbakti pada kedua ibu bapaknya kecuali aku. Ya, Abdullah cakap begitu. Tapi Rasulullah, kalau Rasulullah kehendaki ayahku mati, saya hantarkan kepalanya kepada Rasulullah. Jangan sampai Rasul suruh orang lain bunuh bapakku. Kalau orang lain suruh bunuh bapakku, orang lain itu tidak aku biarkan hidup. Aku akan bunuh itu orang. Kalau aku bunuh itu orang, berarti aku telah membunuh kepada orang Islam. Karena orang Islam membunuh orang kafir, akhirnya aku masuk dalam neraka. Saya ulangi. Abdullah kata, Abdullah yang betul, yang baik, Abdul baik lah ya. Jangan sampai Rasulullah kamu suruh orang lain bunuh bapakku. Kalau orang lain bunuh bapakku, orang yang bunuh tidak saya lepaskan hidup. Saya akan bunuh. Akhirnya kalau saya bunuh orang itu, aku bunuh orang mukmin, karena orang mukmin bunuh orang kafir, bapaknya kan. Akhirnya aku masuk dalam neraka. Aku tak mau. Untuk itu, kalau Rasulullah nakkan bapakku mati, saya hantar kepalanya kepada Rasulullah. Rasulullah kata apa? Oh, tak payah. Kamu buatlah baik sama dia. Aku pun buat baik sama dia selama dia kawan dengan aku. Tengok akhlak Nabi itu. Terang-terang Al-Quran menyatakan surat munafik itu ditujukan pada Abdullah bin Ubay. Itu pun masih dikawan juga oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu makanya teman-teman, kita masyarakat kita ini, katakan orang tak datang surau. Contoh lah kan, jangan dipulaukan. Oh, ini tak mau datang surau. Tengok nanti. Kalau mati aku biarkan. Tak boleh, itu bukan akhlak Nabi. Nah, ini berlaku teman-teman. Ada berlaku. Ada orang datang ke Masjid Rahang itu. Dia minta diurus jenazahnya. Saya pun, alhamdulillah, saya pun ada pengalaman. Insya Allah saya boleh urus semua. Bila saya siasat, rupa-rupanya dipulaukan. Ah sudah. Ini apalah orang Islam kalau pulau memulau. Nah, pasal dia tak bermuasyarah dengan orang masjid. Nah begitu. Masjid tempat lain lah. Jadi teman-teman, kita tidak boleh begitu. Nabi Muhammad menunjukkan kita yang penting orang itu kan ya Islam, tidak murtad. Itu kita wajib memuliakan, wajib mengurus jenazah kalau dia mati. Itu ya. Itu akhlak Nabi Muhammad SAW. Jadi teman-teman, pada malam hari ini kita sudah sampai ayat yang ke 19 ya. 19. Jadi kita akan teruskan insyaallah macam ini. Sebelum saya datang dalam masa 2 minggu ini, teman-teman kena baca lebih kurang dalam 1 muka surat. 1 muka surat ya. Dibaca terjemahnya, diulang-ulang. Nanti saya datang tinggal menerangkan. Jadi kita minta kerja sama. Jangan dari sampai surau baru buka. Tak boleh. Kan? Ibaratnya kalau kita ini mau menarik kereta yang ditarik itu kena hidupkan enjin. Itu paham? Kereta sangkut ke lumpur, kita nak tarik. Janganlah dia diam aja. Yang menarik 4 wheel kok tak apa. Tak boleh gitu. Kita kena hidupkan enjin supaya tak berat gitu loh, paham? Boleh teman-teman ya. Jadi kena baca dulu 1 muka surat. Ya, insyaallah kalau begitu kita akan lebih cepat mulai hatam, lebih kurang dalam 500 siri ya. Sudah adalah maknanya 250 bulan lah hatam insyaallah.
Kan 20 tahun aja tak sampai 60 tahun. Nah, gitu. Kalau ada kerja sama, insya Allah. Ada apa-apa soalan? Tidak. Apa-apa soalan boleh insya Allah. Ini surat Al-Baqarah namanya teman-teman ya. Jadi Al-Baqarah itu maknanya lembu. Lembu. Ya, ini cerita ini karena di dalam surat Al-Baqarah ada kisah lembu zaman Nabi Musa. Ya, seorang yang membunuh, ya, mencari siapa pembunuhnya. Dari cerita jumpa, akhirnya Nabi Musa beritahu supaya sembelih lembu. Bila lembu disembelih, ekornya atau ada mengatakan lidahnya dipotong, disepatkan pada si mati. Si mati itu bangun dan berkata, yang bunuh aku ialah anak buahku sendiri karena hendak harta pusaka. Tonton. Dalam kisah ini ada menceritakan soal kisah orang yang berbakti kepada ibu dan bapak. Zaman Nabi Musa ada orang yang sangat berbakti kepada ibu dan bapak, yaitu anak muda, yang mana ayahnya telah meninggal dunia. Dan ayahnya berpesan, aku ada tinggalkan lembu di hutan. Ya, kalau besok anak anda dewasa, ambil itu lembu dengan cara sebut nama Nabi Ibrahim, sebut nama Nabi Ishak, sebut nama Nabi Yakub, lembu itu akan datang. Jadi bila lembu itu datang, kemudian bawa balik dan kemudian dijual, ya. Dan ibunya menyuruh jual harga 6 dinar, tapi ditawarkan 12, tak mau. Ibunya cakap suruh tawarkan 12, ditawarkan 24, tapi syaratnya tak boleh bagi tahu pada ibunya. Oh, tak mau, ya. Akhirnya diberitahu oleh orang yang nak membeli itu, dia kata jangan dijual kecuali harga seberat emas sepenuh kulit lembu. Mudah. Maknanya teman-teman, dalam cerita ini orang yang berbakti pada ibu dan bapak itu dapat balasan dari dunia lagi. Sudah ada balasan. Paham? Tadi berbakti pada ibu dan bapak, lembu dijual dengan harga emas sepenuh kulitnya. Kulitnya dibuka, diisi emas penuh, ikat, itu harganya. Agak-agak berapa kilo agak-agak? Mau setengah juta tuh, 1 juta mau. Emas sepenuh kulit lembu. Dibentangkan gini, diisi emas, ikat, itulah harganya. Tuh. Sebaliknya, orang yang durhaka pada ibu dan bapak, siksaannya juga di dunia. Dan Nabi bersabda, birru abakum tabirrukumul abna. Berbaktilah kamu pada ibu bapak kamu, maka anak kamu akan berbakti pada kamu. Kalau kita berbakti pada ibu bapak, anak kita berbakti pada kita. Kalau terbalik, kita durhaka pada ibu dan bapak, anak kita akan durhaka pada kita. Ini namanya satu siksaan yang ada di dunia. Paham? Dosa semua diakhirkan, ditangguhkan besok hari kiamat balasannya. Tapi menyakiti kedua ibu bapak tunai di dunia. Paham tak? Jadi teman-teman ini mungkin dalam tahap yang menengah ke atas, dia punya umur. Mungkin ramai yang sudah tak ada ibu dan bapak. Kan itu. Yang masih ada ibu bapak katakan? Ayo. Sudah tak? Ya. Jadi teman-teman, berbakti ibu bapak bukan senang. Ya, bukan senang. Orang tua ini dia kalau cakap ikut suka kepala dia sendiri. Nah, diajak duduk rumah kita, tak nak. Tak nak duduk rumah kita. Bila pergi rumah kita ni,
Duduk belum betul dah wajah balik. Nah, ini namanya orang tua. Itulah surga. Nah, gitu. Menganggap kita ini macam budak-budak aja. Dia tak tengok kita ini di rumah ada beras ke, tak ada beras, dia tak tengok. Nah, tengok dia bersuka aja. Itu sudah lumrah biasa. Nah, jadi untuk itu kita yang masih ada ibu dan bapak, kita kena ambil kesempatan daripada kisah surat Baqarah ini, berbakti ibu dan bapak. Anak akan berbakti kepada kita. Kalau derhaka, anak juga akan derhaka kepada kita. InsyaAllah. Ada soalan lagi? Oke. Jadi kalau saudara setakat ini dulu, InsyaAllah kita akan coba 2 minggu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.